Hai sahabat LAN dimanapun kalian berada, saya IS di sini akan sedikit membagikan tentang materi P4GN untuk kawan-kawan semua. Sebelum saya menjelaskan tentang narkotika lebih jauh, maka setidaknya pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu apa-apa saja yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pengertian narkotika. Yang kedua, dudukan hukum narkotika. Yang ketiga, berkaitan dengan jenis-jenis narkotika. Dan yang keempat, adalah penyalahgunaan narkotika, dan yang kelima tentang narkotika dalam dunia rehabilitasi dan pengobatan. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah kalian tahu istilah narkoba dan nafza? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain kata narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafza. Itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Berkaitan dengan psikotropika dan zat adiktif lainnya, itu dibahas pada undang-undang yang lain. Sementara narkotika itu dibahas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada narkotika. Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, juga ilmu pengetahuan. Tetapi, di sisi lain, dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Maka dari itu, karena zat narkotika ini membawa efek ketergantungan dan merusak gangguan fisik dan psikis, maka dibuat undang-undang sebagai dudukan hukumnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang narkotika itu sendiri. Narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu narko, yang berarti terbius sehingga tidak bisa merasa apa-apa. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari banyaknya jenis narkotika, maka di dalam undang-undang diadakan penggolongan atau diadakan klasifikasi berdasarkan jenis-jenis narkotika. Yang pertama disebut dengan narkotika golongan 1, yang kedua disebut dengan golongan narkotika golongan 2, dan yang ketiga disebut dengan narkotika golongan 3. Mana-mana saja yang menjadi kriteria atau penggolongan dari narkotika golongan 1? Mari kita lihat. Narkotika golongan 1 ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi kesehatan, sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Nah, contohnya adalah heroin, ganja, kemudian ekstasi. Golongan 1 ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena efeknya itu sangat kuat menyebabkan ketergantungan. Jenis yang kedua adalah narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 ini digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir, walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Jadi, pada prinsipnya, ini menjadi pilihan terakhir jika dimungkinkan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Contohnya adalah morfin dan petidin, yang dalam bentuk cair yang disuntikan. Narkotika jenis yang ketiga ini banyak digunakan dalam pengobatan sebagai alat bantu terapi, karena golongan 3 berpotensi sangat ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya kodein. Narkotika golongan 3 digunakan dalam panti-panti rehabilitasi untuk pecandu narkotika yang ingin mengurangi dosisnya. Narkotika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan dalam kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pengembangan narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam bab 9, pasal 53 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terutama untuk kepentingan pengobatan termasuk juga untuk kepentingan rehabilitasi. Narkoba yang digunakan itu bisa bermanfaat untuk kebutuhan proses kerja dokter. Misalnya dalam proses melakukan operasi bedah, maka itu bisa digunakan di dalam proses kerja dokter. Untuk melakukan operasi bedah, jadi ada manfaatnya, namun sedikit. Sehingga diperlukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tadi, untuk bagaimana bisa mengatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi yang namanya penyalahgunaan narkotika. Dalam subjek penggunaan narkotika, di undang-undang ini dikenal dengan dua istilah. Yang pertama adalah pecandu narkotika, dan yang kedua adalah penyalahguna narkotika.
Mana yang disebut pecandu? Jadi, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Jadi, kata kuncinya adalah mereka yang menyalahgunakan narkotika, kemudian menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian, siapa itu penyalahguna narkotika? Mereka adalah orang yang menggunakan narkotika dengan melawan hukum dan dengan tanpa hak untuk menggunakan. Karena hak yang diberikan untuk menggunakan narkotika hanya diberikan kepada kelompok-kelompok medis dan kelompok-kelompok rehabilitasi. Sekian dulu untuk video kali ini. Kesimpulannya, narkoba merupakan zat yang sangat adiktif dan dapat merusak fisik maupun psikis penggunanya. Jadi, kawan-kawan jangan sekalipun berkeinginan untuk menyentuh narkoba. Sekian dari saya YS, sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.